Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bincang Spring. Perkenalkan, nama saya Alvin Sabir Al-Falu dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Safira Mahfudi Anjani dari kelas 8A. Oke, kita di sini gak cuma berdua ya. Kita di sini mempunyai dua narasumber yang kita undang untuk podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huda Fadizal Fakih dari kelas 9D. Dan saya Muta Beranda dari kelas 8A. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, bagaimana kabar kalian saat ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, aku udah dengar kalian berdua ini pernah pondok. Nah, aku sama Alvin mau ngasih pertanyaan setelah pernah pondok. Oke, yang pertama, apa tantangan terbesar kamu setelah kau pernah hidup di dunia pesantren? Tantangan hidup ya. Sulitnya beradaptasi di lingkungan pesantren. Sudah saja. Kalau dari Kak Mita gimana? Sulitnya mempelajari pelajaran yang ada di formal karena pelajaran yang ada di pondok lebih mementingkan agama Islam dan di formal itu lebih mementingkan pelajaran umum. Oke, kalau kamu lebih suka yang dari pondok apa dari Islam dan pondok? Oke. Pertanyaan kedua, hal apa yang paling kamu sukai saat berada di lingkungan pesantren? Dari Kak Fahri. Hal yang paling aku sukai bercanda sama makan bareng sama teman-teman sekamar. Bercandanya itu gimana? Bercandanya kayak mengenang masa kecil kita. Mengenang masa kecil kita. Oke. Terus dari Kak Vita? hal yang paling aku sukai itu sama pelajaran yang ada di pondok. Tapi sekarang yang gak paling aku sukai itu sama makanan. Jadi kalau boleh tahu makanannya itu apa aja sih biasanya? Ya, nasi sama tahu. Oke. Yang ketiga, apa pesan yang pengen disampaikan kepada teman kamu di pesantren yang masih di pesantren untuk mencapai impian mereka? Dari Kak Fahri, Pesan buat Terus semangat buat teman-teman yang ada di pesantren, jangan patah semangat, pasti kehidupannya ke depannya lebih enak. kalau dari Kak Mita, Jangan doang karena di pondok itu lebih seru daripada sekolah di luar. serunya itu gimana? Kalau di pondok kita dapat pelajaran yang gak ada di formal. Oke, kalau boleh tahu nih kan apa siapa sih teman dekat atau terbaik gitu kalau di pondok? Dari Kak Fahri deh. Teman terbaik di pondok pesantren. Yang terbaik di pondok namanya Alvin. Alvin, itu deket banget. Ya, dari pondok. Kalau Kak Mita, Yang itu gila. gila. Oke. Terus pertanyaan keempat, kira-kira ada yang paling epic gak pas kalian ada di pesantren? Dari Kak Vita. Karena nih kalau di pondok itu kalau kita nangis kita tuh gak dikatain apa sih alay, gak ada. Jadi kita tuh saling support. Dari sebelumnya saling bisa gitu, gak jalan-jalan. Terus dari Kak Fahri, untuk pertanyaannya hal yang paling epic. Paling epic waktu ngaji itu melihat temen dihukum YouTube, kenapa? karena nggak hafal Awal-awal itu dulunya gimana? suruh berdiri selama pembelajaran ngajinya sampai selesai. Jam berapa? Siang? Malam Malam? jam 7 sampai jam setengah 9. Oke. Ini banyak maksudnya ya. Di luar sana pasti banyak orang-orang yang berpikir kalau anak-anak yang masuk pesantren itu diharuskan berkepribadian yang baik pada anak agamanya, hafal banyak surat. Gimana tanggapanmu tentang mereka? Dari Kak Mita.
karena nggak semua pondok itu diperwajibkan untuk santri-santriwatinya itu buat hafalan Quran. Oke, kalau dari Kak Fahri, Masih kayak Mita. Berarti sama-sama itu hafalannya itu biasa saja. ya biasa aja gitu. Oke, terus insya terus kalau bisa balik ke masa-masa pondok sekali aja. Pertama apa yang mau kamu Hal yang paling aku ubah, yang pertama? ngajinya lebih diteladani sama gak sering-sering bolos ngaji. Ya emang dulu waktu di pondok sering bolos ngaji. Iya, Itu berapa kali? Berapa bisa? 7 kali. 7 kali. Iya. Itu bolosnya gimana? Kok bisa? Ya bonusnya itu kita pura-pura izin ke toilet padahal kita mau ke kantin. Nakal juga ya. Kalau dari Kak Mita gimana? Itu kemarin Anu Kalau kalau bisa berdoa. ya kalau minta maaf sama teman-teman aku yang aku di sekolah. Oke, masih banyak cara yang kayaknya. Apa sih yang paling kamu rindukan dari masa-masa di pesantren? Dari Kak Mita? Tapi yang paling merindukan itu pas berangkat jamaah bareng-bareng. Biasanya tuh gimana? Langsung Ya biasanya itu dulu terus habis itu memberikan atas. oh ya kayak kalau Kak Fahri gimana? Berangkat sekolah sama teman-teman sambil ketawa bareng-bareng sama jajan sama teman. itu kalau boleh tahu sekolahnya itu banget dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sekolah tuh siang dari habis zuhur sampai jam 4. Oke, terus kalau itu kalau apa? Kalau kamu di pesantren itu biasanya dikasih uang saku berapa? Uang sakunya biasanya per bulan Bulan berapa? 200.000. Pertanyaan ke-9, kalau disuruh menggambarkan kehidupan santri dengan 3 kata, kamu bakal pilih kata apa aja? Itu juga dijelaskan kenapa. Yang pertama disiplin pada waktu ibadah, waktu makan, sama waktu mandi. Yang kedua serunya itu bisa ketawa sama teman-teman. Yang ketiga enjoy. Oke, kalau dari Kak Mita gimana? Kalau aku sih sedih, senang sama senang. Jadinya kenapa? Sedihnya itu karena kita tuh jauh dari orang tua. Kalau serunya itu kita banyak kenangan. Senangnya kita dapat banyak pengalaman juga. Pengalamannya gimana? Kita dapat kita gak mempergantungkan diri kepada orang tua. Oh, jadi bisa mandiri gitu ya. Oke, selanjutnya, kalau disuruh menggambarkan kehidupan santri dengan 3 kata, kau bakal pilih kata apa aja dan kenapa? Dari Kak Mita? Oh, apa ya? Oke, sorry. Rada kompleks. Ya, pertanyaan ke-10, Sorry. pernah kena hukuman unik gak waktu pesantren dari ustazah sama ustaz? Kalau ada boleh cerita dari misalnya. Ada waktu bolos ngaji dikasih hukuman pakai ID card. Kan itu lah tulisannya kan? Ada Apa? tulisannya, saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Oh, terus kalau kayak itu malu gak? Malu. Malu. Terus kalau boleh tahu kan kita bilang udah pernah bolos ngaji 7 kali. Itu yang ketahuan berapa kali? Yang ketahuan cuma 2. 2. Oke, terus dari Kak Mita, Pernah disuruh pakai kerudung warna-warni. Ya, gara-gara bicara kasar.
bicara kasar. Itu bicara kasarnya berapa kali kalau 5 kali. Itu langsung ketahuan semua. Enggak, saya ketahuan itu 3 kali. 3 kali. Oh, terus pertanyaan ke 11. Momen apa yang paling absurd tapi berkesan yang cuma bisa dialami di pesantren? Ini paling absurd. Kalau pondok itu, kalau di pondok itu bisa aja jumlah itu ada yang digeser sama anak yang lain. Bisa diambil. Ada yang Ada diambil. yang diambil. Kalian tahu nggak apa namanya siapa yang geser atau ada pernah kan biasanya hilang-hilang tahu nggak siapa aja cuma Enggak tahu. Itu yang diambil barangnya apa aja? Ya pakaian kayak baju, sarung gitu. kalau hilang gitu biasanya bisa nggak kayak ketemu barangnya Gak mungkin sih. kalau hilang ya Sembunyi gitu. Iya. oke Terus ada yang apa? nomor terkocak menurutku lihat temen digodain waktu mandi. Digodain kemana? Ya pintu kamar mandi itu biasanya dibuka tiba-tiba. Ini berarti kita Kak Fahri pernah nggak dicobain kayak gitu dibuka adik sendiri gitu? Benar. Gimana perasaannya? Ya malu sama gimana aja. Terus kalau gitu abis digodain gitu, biasanya mereka minta maaf atau gimana? Ya kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang dibeliin jajan sih. beli jajan. Itu nyapanya gitu. Iya. Saya pernah nggak dendam sama mereka kayak mas, ini kok jahil banget sih kayak gini? Pernah nggak? Nggak pernah. Oke, pertanyaannya selanjutnya, tahu berita-berita di salah satu stasiun TV. Menurut kalian gimana? Yang tentang itu. Pondok pesantren. Iya. Gak semua pondok itu ya lebih penting itu gak pondok itu ya gak nyuruh kita untuk diperbudak karena kita dipondokin buat belajar sopan santun karena bisa dipraktekkan untuk kedua orang tua juga. Balik bisa dipraktekkan dengan kehidupan nyata. Jadi kan nggak merasa kalian diperbudak ya enggak. Dari misalnya Sama sih kayak kami. sama nggak merasa juga gitu. Malah diajarin gitu sama Oke, sekian dari podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.